Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ibu Umi Salamah, izinkan saya, Dinda Septiani dengan NIM 53020200145 nomor presensi 29 yang ingin menjelaskan tentang tasawuf dan pengaruhnya bagi manusia. Nah, tasawuf sendiri kerap diidentikan dengan yang namanya sufisme, orang sufi atau orang yang bertasawuf. Lalu, apa pengertian tasawuf itu sendiri? Nah, dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abu Dinata, beliau menjelaskan bahwa makna tasawuf secara kata itu sangat memiliki banyak arti. Lalu, beberapa ahli tasawuf menjelaskan bahwa kata tasawuf secara bahasa berasal dari kata sufah yang artinya orang yang ikut berpindah dengan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Lalu, bisa juga dimaknai dengan kata suf yang artinya barisan, suf yang artinya kain wol, hingga ke dalam bahasa Yunani yaitu sophos yang artinya hikmah. Nah, kata sufah sendiri menggambarkan tentang keadaan seseorang yang rela berkorban atau mengorbankan jiwa, harta, raga maupun tahta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dakwah Rasulullah. Lalu, apa pengertian tasawuf secara istilah? Nah, istilah tasawuf sendiri adalah manusia yang memiliki keterbatasan upaya untuk mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi dan memfokuskan diri atau memusatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengaruh tasawuf bagi manusia. Tasawuf sendiri sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena ajaran, cara mempelajari maupun cara penerapannya dalam kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif tasawuf, yaitu membentuk jiwa yang ikhlas dalam beramal dan berjuang. Tasawuf sendiri juga menuntun penghayatan agar rohani kita selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang sufi selalu memiliki jiwa yang tenang, keyakinan yang mendalam, dan juga senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, pengaruh negatif tasawuf. Tasawuf sendiri ada pengaruh negatifnya, yaitu memotivasi seseorang untuk melakukan uzlah. Uzlah? Apa uzlah itu? Uzlah adalah mengasingkan diri atau menyingkirkan diri dalam masyarakat dalam waktu yang tidak bisa ditentukan karena membenci hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, hal inilah yang akan melemahkan perjuangan umat Islam baik dalam taraf kehidupan maupun taraf yang lainnya. Sebab penyalahgunaanlah akibatnya manusia terpuruk dalam hal ekonomi sehingga tidak bisa menyebabkan mereka melakukan zakat maupun beribadah haji. Tasawuf sendiri datang bersamaan ajaran Islam. Dan ajaran kedua ini sangat diterima di Nusantara karena sifat kerohaniannya. Lalu, dalam tasawuf sendiri tidak terlepas dengan 3 istilah, yaitu basor, al-us, dan insan. Yang pertama basor. Apa sih basor itu? Basor adalah manusia yang dalam kesehari-hariannya melakukan aktivitas lahiriah yang dipengaruhi oleh dorongan kodrat alamiahnya. Lalu An-Us. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa An-Us adalah berbagai kelompok atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan hidupnya. Lalu insan, yang di dalam Al-Quran sering disebut dengan insan al-kamil. Apa sih pengertian insan al-kamil itu? Nah, insan al-kamil adalah manusia yang sempurna dalam segi rohani, akhlak mulia, dan membangun sosial budaya dan dapat bermasyarakat dengan baik. Nah, zaman dahulu di Jawa itu sangat peduli dengan yang namanya spiritualisme atau kerohanian. Maka dari itu muncullah adanya kitab-kitab sastra, maksud saya adanya karya sastra dan kitab-kitab kuno yang berasal dari ajaran Islam lalu dipusatkan di dalam pesantren dan dipadukan dengan pikiran alam Jawa. Nah, apa saja sih karya-karya tersebut? Yang pertama, Serat Centini. Serat Centini ini ditulis oleh 3 penulis. Yang pertama, Yosodipuro, Ronggo Sutrosono, dan Sostrodipuro. Karya ini banyak dipengaruhi oleh paham tasawuf, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Lalu, Serat Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Ronggo Warsito.
Selanjutnya, kitab Vedatama yang ditulis oleh Adipati Mangkunegara. Ajaran ini menjelaskan tentang adanya sembahyang 4 tingkat yang sering disebut dengan sembah catur. Nah, hal ini sejajar dengan paham tasawuf juga, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Lalu, bahagia dan utama bagi manusia. Orang-orang yang mendapat kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, dan kemuliaan dalam hidupnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2, dan surat Al-A'la ayat 14-15. Dari surat-surat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, membentuk insan an-kamil. Tadi sudah sedikit saya singgung tentang kata insan an-kamil. Nah, insan an-kamil, insan secara bahasa adalah manusia, dan kamil sempurna. Jadi insan an-kamil adalah manusia yang sempurna. Nah, kata insan sendiri dipakai oleh filosof klasik sebagai kata yang menyatakan bahwa manusia secara total atau menuju pada kodrat manusia itu sendiri. Dan kamil adalah suatu keadaan untuk menunjukkan tentang zat dan sifatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.